100.000 tahun yang lalu, di tanah Jawa yang masih menyatu dengan daratan Asia, ada seorang raja yang berjuluk Naga Laut, karena raja tersebut berasal dari bangsa manusia yang berguru kepada jin dan malaikat. Kesaktiannya sulit tertandingi dan jalan hidupnya berdampingan jin yang berilmu hitam, sehingga mempengaruhi jalan hidup dan pemikiran si Raja Naga Laut. Banyak kerusakan, kedoliman, kesewenang-wenangan, keserakahan yang dilakukan oleh Raja Naga Laut Selatan, terutama orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, membuat masyarakat dan rakyatnya menderita dan dilanda keresahan. Banyak rakyat yang berdemo dan memprotes kepada Raja Naga Laut, tapi setiap unjuk rasa, demo dan protes kepada Raja Naga Laut tidak pernah diperhatikan. Pasukan kerajaan Naga Laut justru menjadi mesin pembunuh yang paling mematikan saat itu. Banyak rakyat yang menjadi korban pembantaian para prajurit yang tidak sejalan dengan pemikiran Raja Naga Laut, apalagi yang berani menentang, akan dihabisi sampai turunannya. Datanglah wali tanah Jawa yang dilahirkan sebagai penegak kebenaran. Setelah mendapat ilmu kesaktian dari tempat berguru, selanjutnya wali tanah Jawa berusaha untuk menyadarkan Raja Naga Laut dengan wahyu ilahi. Tapi sayang usahanya dari wali tanah Jawa tersebut tidak ada yang berhasil, sehingga wali tanah Jawa minta petunjuk kepada sang penguasa jagat. Akhirnya wali tanah Jawa diminta mengumpulkan 99 wali yang ada di muka bumi. Dengan kesaktian wali tanah Jawa dalam waktu tidak berapa lama, akhirnya mereka para wali yang berjumlah 99 orang berkumpul di puncak Gunung Semeru. Saudaraku semua, kalian semua saya hadirkan untuk menyelesaikan masalah ini, ucap wali tanah Jawa sebagai tuan rumah saat itu. Kami siap membantu saudaraku wali Jawa, jawab seorang wali dari tanah Arab. Selanjutnya mereka melakukan meditasi mencari petunjuk untuk mengalahkan Raja Naga Laut Selatan, dan hasilnya mereka menemukan beberapa petunjuk. Raja Naga Laut bisa dibinasakan hanya dengan pedang naga yang bersatu dengan dua pedang yang lainnya, yaitu pedang mutiara dan pedang cempoko, ucap salah satu wali dari jagat wetan. Siapa yang memiliki dan mengendalikan pedang naga? Tanya wali Jawa. Pedang naga masih dibawa oleh Raja Naga, jawab wali jagat selatan. Kalau pedang mutiara juga siapa yang membawanya? Tanya wali Jawa. Pedang mutiara belum ada yang tahu siapa yang membawa pedang mutiara, ucap wali dari jagat kulon. Kalau pedang satunya lagi yaitu pedang cempoko, siapa yang punya? Tanya wali Jawa. Semua diam dan mereka saling berpandangan untuk mengetahui siapa yang membawa pedang cempoko. Sepertinya tidak ada yang tahu atau kemungkinan besar pedang cempoko belum terbentuk saat ini, ucap wali jagat kidul. Wah susah kalau belum terbentuk saat ini. Kita tidak bisa mengalahkan Raja Naga Laut itu, atau kita harus membuat pedang cempoko terlebih dahulu untuk mengalahkan Raja Naga Laut Selatan, ucap wali tanah Jawa. Bagaimana kalau kita kalahkan Raja Naga Laut Selatan, selanjutnya kita masukkan dia ke dalam kerak bumi. Jika suatu saat nanti pedang cempoko sudah terbentuk, pasti ada petunjuk untuk membinasakan Raja Naga Laut Selatan ini, jawab wali yang berasal dari Brindafar. Bagaimana menurut yang lain? Apakah kalian semua setuju dengan usulan wali dari Brindafar ini? Tanya wali tanah Jawa. Setuju, daripada Raja Naga Laut membuat kerusakan di muka bumi ini terus, jawab wali dari tanah Sahara. Selanjutnya dari ke-99 para wali tersebut bertarung melawan Raja Naga Laut Selatan. Tap tap tap, pertarungan berlangsung seru. Bim, bim, bim. Bahkan pertarungan sampai menggunakan senjatanya. CDIA-ARR, hahaha, CDIA-ARR, hahaha. Ilmu kesaktian dari para wali juga tak mampu mengalahkan kesaktian Raja Naga Laut Selatan. Berkali-kali para wali akan membinasakan Raja Naga Laut, mereka tidak bisa dan selalu gagal. Akhirnya mereka hanya mampu menangkap dan memasukkan ke dalam kerak bumi, tepatnya di Laut Selatan dari Pulau Jawa. Sebelum dipenjara di bawah tanah, wali tanah Jawa mengambil pedang naga milik Raja Naga Laut supaya kesaktiannya tidak bisa kembali lagi, kecuali jika Raja Naga Laut Selatan mendapat mangsa 80 wanita yang masih gadis dengan kelahiran Jumat Kliwon.
Kisah ini dimulai dari perjalanan seorang anak manusia yang bernama Paidi yang akan mengalahkan Raja Naga Laut Selatan nantinya jika Raja Naga Laut Selatan bangkit. Paidi adalah seorang pemuda yang tampan dan sederhana, aktif dalam kegiatan di masyarakat, suka tirakat. Suatu ketika Paidi ingin ziarah ke makam salah satu ulama besar, konon menurut masyarakat sekitar adalah makam pasukan di Ponegoro. Assalamualaikum, Paidi memberi salam kepada penjaga makam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab penjaga makam. Monggo mas, kata penjaga makam sambil mempersilahkan masuk ruang tamu makam. Makam tersebut adalah makam Syekh Mukhtar. Makam tersebut berbentuk kuncup, di mana di tengah ada makam yang dikelilingi dinding yang terbuat dari kayu. Di terasnya juga sama terbuat dari dinding kayu. Di pintu masuk halaman ada musola kecil dan bangunan berbentuk persegi seperti pos satpam. Mas dari mana? Tanya penjaga makam kepada saya. Ya Pak, maaf, perkenalkan, saya Paidi dari desa Rejo. Saya pun akhirnya memperkenalkan diri. Ramai Pak ya orang ziarah di sini? Tanyaku selanjutnya. Kalau malam Jumat ramai mas, kalau hari-hari biasa ya ada saja 1-2 orang, jawab Pak penjaga makam. Maaf Pak, dengan Bapak siapa ya? Kalau boleh kenalan. Sudah kesini kalau belum kenal kok nggak enak rasanya. Tanyaku sambil tertawa santai. Hehehe, iya mas, sampai lupa memperkenalkan diri. Jawab penjaga makam. Nama saya Soleh mas, asli dari kampung sini. Jawab Mbah Soleh memperkenalkan dirinya. Mas Soleh sudah lama jadi penjaga makam? Tanyaku sambil mengeluarkan pisang goreng yang aku bawa dari rumah. Sudah 20 tahun lebih mas, kata Mbah Soleh. Sudah lama ya? Sahutku. Iya, semenjak bapakku meninggal, aku yang menggantikan di sini. Jawab Mbah Soleh. Monggo Mbak pisang gorengnya, saya menyodorkan pisang goreng yang sudah saya taruh di atas kertas minyak. Terima kasih mas, jawab Mbah Soleh. Aku pun mulai ambil 1 potong untuk kumakan, biar Mbah Soleh juga ikut makan. Monggo Mbah, kuulangi lagi permintaanku. Iya terima kasih mas, jawab Mbah Soleh sambil tangannya mulai bergerak mengambil 1 potong pisang goreng. Mbah Soleh akhirnya menikmati pisang goreng buatanku. Bagaimana rasanya Mbah? Tanyaku setelah tahu Mbah Soleh menghabiskan 1 potong pisang goreng. Enak mas, pisang apa ya ini? Tanya Mbah Soleh ingin tahu sambil tangannya bergerak lagi ambil 1 potong untuk dimakan. Pisang sobo gandul kalau di desa saya namanya Mbah, jawabku. Aku terdiam memperhatikan Mbah Soleh yang sedang menikmati pisang goreng. Paidi pun akhirnya pamit kepada Mbah Soleh untuk melakukan sholat sunnah dulu di musola makom yang ada di sebelahnya. Mbah saya izin sholat sunnah dulu ya di musola. Silahkan mas, jawab Mbah Soleh. Paidi pun bergegas meninggalkan tempat itu dan menuju tempat wudhu, kemudian melanjutkan sholat sunnah di musola. Setelah melakukan sholat sunnah dan dizikir, Paidi melanjutkan ziarah ke makam Mbah Syekh Mukhtar. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya Syekh Ali Mukhtar. Uluk salam yang diucapkan Paidi untuk ziarah di makam. Selanjutnya Paidi membaca di zikir seperti pada umumnya para ziarah. Kebetulan saat malam itu sepi. 2 jam lebih Paidi melakukan zikiran di makam tersebut. Saat ini waktu menunjukkan jam 0:12 WIB, suasana sepi sekali. Mbah Soleh kayaknya juga sudah tidur. Suara belalang dan unggas malam juga tidak terdengar lagi, nampak sunyi sekali. Sayup-sayup angin mulai semilir di telinga Paidi. Semakin lama angin semakin kencang. Tapi anehnya, angin hanya ada di sekitar Paidi saja. Paidi merasakan pohon-pohon di pinggir makam tampak tenang tak bergoyang, tapi Paidi merasakan angin sangat kencang di sekitar Paidi. Bahkan rambut Paidi pun terasa tertiup angin yang kencang sekali. Tiba-tiba dari balik dinding makam yang ada di depan Paidi muncul harimau yang membuat Paidi sedikit terkejut. Harimau itu jongkok memandangi Paidi. Kebetulan Paidi sendiri sudah selesai melakukan zikiran. Ada perasaan aneh pada diri Paidi.
Kenapa ada harimau di sini? Dalam batin Paidi. Paidi pun memandangi harimau tersebut. Mereka saling memandang, kurang lebih 10 menit tidak ada suara atau pergerakan sama sekali. Tak lama kemudian harimau tersebut seolah-olah mengajak berbicara pada Paidi untuk mengikuti langkah atau arah perginya harimau itu. Harimau itu berjalan santai keluar dari halaman makam. Dengan kondisi sadar, Paidi pun juga mengikuti langkah harimau tersebut dengan jarak sekitar 5-10 meter. Masih ada rasa takut yang dirasakan Paidi saat itu, karena baru pertama kali Paidi bertemu dengan harimau langsung. Harimau berjalan ke arah timur selatan atau tenggara tepatnya. Kemana yang dituju harimau ini? Dalam benak batin Paidi, harimau terus berjalan ke selatan. Ini kan jalan ke kampungku? Ucap Paidi dalam hati. Harimau berhenti di samping masjid kampung itu, seolah-olah harimau itu memerintahkan untuk melakukan sholat di masjid itu. Kenapa aku kayak diperintah sholat? Guman Paidi dalam hati. Baiklah, aku sholat sunnah aja sebentar, lanjut Paidi sambil berjalan menuju masjid. Paidi melaksanakan sholat beberapa rakaat dan beberapa salam. Setelah sholat dan berdoa, Paidi keluar masjid. Ternyata harimau masih jongkok di samping masjid. Harimau melangkah lagi ke arah timur. Paidi pun mengikuti dari belakang harimau tersebut dengan jarak sekitar 5 meteran. Hendak kemana ya harimau ini? Tanya Paidi dalam hati. Perjalanan pun terus berlanjut sampai ke timur selatan, lebih tepatnya ke tenggara. Jalan melewati jalan setapak pinggiran kampung sejauh kira-kira 5 kilometer. Tak terasa berjalan, akhirnya harimau tersebut berhenti di depan pondok pesantren. Pondok pesantren itu tampak sepi. Karena waktu memang sudah malam, menunjukkan pukul 3:30 malam atau pagi tepatnya. Pondok tersebut tidak terlalu besar dan tempat santri berbentuk angkring. Penghuninya sudah tidur semua, mungkin kelelahan. Setelah di depan pondok, harimau tersebut masuk ke halaman. Pondok tampak sepi. Paidi pun mengingat-ingat. Bukankah ini pondok pesantren yang sering saya lewati? Kenapa ya aku kok disuruh mengikuti ke sini? Tanya Paidi lirih, hanya terdengar dirinya sendiri. Aku ikuti sajalah. Ada apa sebenarnya? Kata Paidi dalam hati. Paidi pun mulai melangkah beberapa meter dari gerbang utama sambil melihat ke bawah. Karena depan gapura tersebut tampak ada turunan atau semacam tangga. Saat melihat tempat terakhir harimau tadi, Paidi melihat sudah tidak ada lagi harimau itu. Paidi merasa nggak enak di tempat orang, apalagi di halaman pondok pesantren, dikhawatirkan dianggap pencuri. Akhirnya Paidi melangkah meninggalkan pondok pesantren tersebut. Tak terasa waktu sudah hampir subuh. Sayup-sayup terdengar alunan tarkim dari suatu masjid yang jauh. Waktu menandakan akan masuk subuh. Paidi pun bergegas jalannya melewati pematang sawah biar cepat sampai rumah. Tak terasa waktu sudah azan subuh tepat di depan masjid di kampung Paidi. Paidi pun bergegas ambil wudhu di belakang dan ikut sholat jamaah subuh. Sebelum sholat jamaah subuh, Paidi pun sempat sholat sunnah beberapa rakaat sebelum sholat subuh dimulai. Setelah jamaah subuh, Paidi pun pulang menyusuri jalan kampung dengan jamaah yang lainnya. Dalam perjalanan pulang, Paidi mengingat kejadian yang baru saja dialami. Apa maksud dari perjalanan ini? Tirakat. Setelah kejadian itu, Paidi selalu teringat. Suatu saat Paidi lewat di depan pondok bertemu dengan salah satu santri di pondok tersebut. Kebetulan santri tersebut adalah penjaga koperasi pondok, di mana Paidi sering ketemu dengan santri tersebut. Zainul nama santri tersebut, salah satu santri asal Bengkulu. Sore Kang Zain, bagaimana kabarnya? Sapa Paidi yang saat itu lagi jalan sore-sore dengan menaiki motor bututnya. Sore Kang Paidi, jawab Kang Zainul. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Kang Paidi? Tanya Kang Zainul kepada Paidi. Alhamdulillah sehat juga, jawab Kang Paidi. Saat itu sore sekitar pukul 17, anak santri pondok sudah istirahat menunggu sholat maghrib. Banyak santri yang berdatangan ke koperasi. Kang Zainul sedang melayani santri yang beli makanan ringan.
atau bahan makanan yang akan dimasak sore, mungkin juga buat buka puasa. Karena pondok tersebut banyak santri yang suka tirakat dengan puasa ngrowotnya. Puasa ngrowot adalah puasa yang tidak memakan nasi atau makanan yang terbuat dari beras. Di sela-sela kesibukannya Kang Zainul, Paidi berbincang-bincang tentang amalan atau tirakat yang dijalani oleh para santri di pondok tersebut. Dari perbincangan tersebut, Kang Zainul menyarankan kepada Paidi untuk sowan atau ketemu Pak Yai selaku pimpinan atau kiai dari pondok tersebut. Malam itu juga Paidi sowan atau ketemu dengan Pak Kiai. Assalamualaikum, salam Paidi kepada Pak Yai. Waalaikumsalam, jawab Pak Yai. Monggo, silakan masuk. Lanjut Pak Kiai mempersilahkan Paidi dan Kang Zainul yang saat itu sowan ke rumah Pak Kiai, atau anak santri biasanya dengan sebutan dalam. Setelah semua duduk, Pak Kiai bertanya kepada Kang Zainul. Siapa ini Kang Zain? Saudaranya atau teman? Tanya Pak Kiai. Ini Pak Kiai, ini teman dari kampung sebelah. Jawab Kang Zainul. Oh, iya. Jawab Pak Kiai dengan gaya khasnya seorang kiai yang bersahaja dan tidak menampakkan keilmuannya. Maaf Mas, namanya siapa ya kalau boleh tahu? Tanya Pak Kiai. Inggih Pak Kiai, nama saya Paidi, dari kampung sebelah. Jawab Paidi yang menyebutkan nama dan asalnya. Sudah lama kenal dengan Kang Zainul? Tanya Pak Kiai. Belum Pak Kiai, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Jawab Paidi. Jawab Pak Kiai. Keheningan sesaat antara Pak Kiai dan Paidi. Selanjutnya Kang Zainul pun menyela maksud dan kedatangannya sowan Pak Kiai. Ngapunten Romo Kiai, ini tadi Kang Paidi pingin sowan ke jenengan sela Kang Zainul. Inggih, monggo. Jawab Pak Kiai. Ngapunten Pak Kiai. Paidi pun mulai mengutarakan maksud dan tujuannya. Pertama, saya mohon maaf atas waktu yang telah kami ganggu. Yang kedua, saya niat silaturahim. Yang ketiga, saya ingin belajar di sini. Saya ingin ngaji seperti santri-santri di sini, lanjut Paidi. Monggo, silakan. Kapan dimulai belajarnya? Tanya Pak Kiai. Ini belajar apa dulu Pak Kiai? Tanya Paidi. Mas mintanya ngaji apa? Tanya Pak Kiai balik. Wah, bingung saya Pak Kiai, karena saya nggak paham tentang ngaji, apalagi ngaji di pondok pesantren. Jawab Paidi. Ya sudah, ngaji baca Al-Quran dulu. Kata Pak Kiai. Hari-hari berikutnya saya pun mulai mengaji baca Al-Quran. Setelah 41 hari Pak Kiai memerintah saya untuk puasa. Kang Paidi besok puasa ya, 3 hari saja, kalau bisa yang ngerowot. Pak Kiai menjelaskan tentang puasa ngerowot. Insya Allah Kiai, jawab Paidi dengan menyimak yang disampaikan Pak Kiai. Di zikir ini ya Pak Kiai sambil menyodorkan secarik kertas yang bertulis. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zolimin. Allahumma jalna nuron fil qalbi wa jalna nuron fil lisani wa jalna nuron fi jasadi wa shollallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca 11 kali akan, lanjut Pak Kiai sambil ngasih pengarahan. Inggih Pak Kiai, dan terima kasih, jawab Paidi. Puasa hari pertama terasa sekali, karena belum pernah puasa yang tidak makan nasi. Ujian pertama yang dirasakan pasti kesabaran. Karena selama 1 hari pertama orang-orang di sekitar Paidi bikin orang emosi, tanpa disengaja pasti saja ada masalah. Hari kedua Paidi menyendiri di pinggir sungai, tujuannya untuk menghindari teman atau keluarga yang selalu bikin masalah, supaya bisa fokus untuk puasa dan menahan emosinya. Hari ketiga juga Paidi tetap ke pinggir sungai untuk menyendiri. Menjelang sore Paidi bertemu seseorang. Tirakat ya Kang? Tanya orang itu. Ayo Bapak ini siapa ya? Saya kok nggak pernah ketemu? Tanya Paidi ke orang itu. Bapak orang sini saja, jawab laki-laki tersebut. Perasaan saya nggak pernah lihat penduduk sini. Ini juga masih kampung saya, telisik Paidi dalam hatinya. Siapa ya?
Dalam benak Paidi masih bertanya-tanya. Coba saya tanya, barangkali penduduk baru. Paidi pun melangkah mendekat sambil menengok ke arah laki-laki tersebut. Alangkah terkejutnya Paidi melihat orang itu sudah tidak ada. Kemana perginya orang itu? Tanya Paidi dalam dirinya sendiri. Paidi masih tengok kanan kiri mencari keberadaan orang tersebut. Paidi pun dibikin penasaran. Selanjutnya Paidi menyusuri sungai untuk mencari orang tersebut. Sejauh 1 kilometer Paidi sudah berjalan, tak terasa waktu juga sudah sore, namun Paidi tak menemukan orang itu. Paidi memutuskan untuk pulang. Azan maghrib berkumandang. Paidi sudah mulai makan. Setelah Isya Paidi berjalan keluar kampung, berjalan tak tentu arah mengikuti kemauan hati untuk berjalan. Tak terasa sudah 10 kilometer Paidi berjalan. Singkat cerita Paidi memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan Paidi ketemu seorang laki-laki cari rumput di pinggir pematang sawah. Paidi berhenti dan bertanya, "Malam Bapak?" "Malam Den," jawab orang itu. "Bapak malam-malam kok cari rumput?" tanya Paidi. "Ini masih siang Den," kata bapak itu. Paidi pun bingung. "Ini malam kok siang," kata bapak itu, kata Paidi dalam hati. "Ini sudah malam Pak," kata Paidi. "Siang Den, coba lihat sana ada matahari," jawab orang itu sambil menunjuk ke arah timur. Seketika itu juga Paidi menengok ke arah timur. Benar saja yang disampaikan orang itu, ternyata di sebelah timur ada matahari. Sambil memandangi matahari, Paidi pun tambah bingung. Paidi pun menoleh ke arah bapak itu. Alangkah terkejutnya Paidi, laki-laki tersebut sudah tidak ada. "Kemana orang itu?" tanya Paidi lirih. Paidi kembali melihat ke arah timur, ternyata matahari juga sudah tidak ada. "Apa yang terjadi ya?" tanya Paidi pada dirinya sendiri. Sambil merenungi kejadian tadi, Paidi melanjutkan pulang menyusuri jalan setapak menuju kampungnya. Akhirnya bisa keluar sampai jalan raya yang menuju kampungnya. Di tengah perjalanan Paidi bertemu seorang perempuan cantik. "Selamat malam Mas," sapa perempuan tersebut. "Selamat malam," jawab Paidi. "Maaf Mas, bisa minta tolong?" pinta wanita tersebut. "Minta tolong apa ya Mbak?" tanya Paidi. "Bisa antar saya pulang Mas? Maaf sudah merepotkan Masnya," jawab wanita itu. "Gak merepotkan Mbak, memang Mbaknya rumahnya mana?" tanya Paidi. "Itu kampung depan," jawab wanita itu. Sambil berjalan mengantar wanita tersebut, Paidi ngobrol sama wanita itu. "Emang Mbaknya dari mana?" tanya Paidi lagi. "Saya dari kota, tadi barusan naik bus diturunin di sini sama Pak sopirnya, karena bus lanjut ke Ewasana, tidak lewat kampungku. Di depan itu kan banyak tanaman tebu, saya takut," jawab wanita itu menjelaskan panjang lebar. Jawab Paidi. Tak terasa sudah sampai di depan rumah yang megah dan tampak bangunan ornamen zaman Belanda. "Ini Mas sudah sampai, mampir Mas sebentar ke rumah saya." Wanita itu nawari Paidi untuk mampir. "Terima kasih Mbak, lain kali aja ya, ini sudah mau subuh, takut terlambat ke masjid," jawab Paidi. "Oke, terima kasih ya Mas." Ucapan terima kasih dari wanita itu. Paidi pun pamit undur diri dan melanjutkan perjalanan pulang menyusuri jalan raya tersebut. Ditabrak mobil. Dalam perjalanan pulang Paidi melangkah dengan santai, dengan mengingat kejadian yang baru dialami, yaitu mengantar wanita cantik. "Saya kok lupa tanya nama ya?" tanya Paidi dalam hati. Perasaan di situ tidak ada kampung atau rumah. Paidi keheranan dan merasa curiga apa yang barusan dialami. "Setahu saya itu lahan kosong." Paidi pun mulai merinding. Paidi baru tersadarkan kalau dia pernah mendengar rumor atau cerita dari orang-orang dahulu kalau di situ dulu pernah ada sinden yang meninggal. Entah itu benar atau rumor saja, Paidi tidak tahu. Tiba-tiba terdengar suara dari roda mobil yang sedang bergesekan dengan aspal jalan. "Suyit!" Suara ban mobil yang bergesekan dengan aspal tersebut.
Seketika itu Paidi menoleh ke arah sumber suara. Duwir! Suara tabrakan, mobil dan tubuh Paidi terpental sejauh 5 meter. Seketika itu tubuh Paidi terguling-guling di aspal. Tidak berapa lama keluar wanita muda cantik berkulit putih dengan jilbab warna pink. Hai, kalau jalan pakai mata! Hardik wanita itu sambil marah-marah. Paidi pun meringis kesakitan dan bingung. Paidi yang ditabrak malah Paidi yang kena marah. Mbak, apa nggak salah? Situ yang nabrak saya. Kok situ yang marah? Protes Paidi pada wanita itu. Kamu tahu nggak, aku sedang bawa ayahku sakit, harus segera dibawa ke dokter. Jawab keras wanita itu yang merasa tak bersalah. Kamu harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu pada ayahku. Bentak wanita itu. Dari dalam mobil terdengar rintahan seorang laki-laki. Ya, Daya, aku sudah nggak kuat ya. Rintih laki-laki tersebut. Seketika itu juga wanita tersebut lari mendatangi ayahnya yang duduk di kursi belakang. Sambil menangis. Ayah harus kuat ya, sebentar lagi sampai. Paidi pun ikut mendekat. Setelah dirasa dekat, Paidi terkejut melihat kondisi ayahnya. Jangan mendekat, bentak wanita itu. Kondisi ayahmu sakit parah, butuh pertolongan cepat. Jawab Paidi. Aku akan bawa ayah ke rumah sakit terdekat, gara-gara kamu jadi terlambat. Omel wanita itu sambil menangis. Rumah sakit terdekat jaraknya 17 km dari sini. Kamu butuh waktu 20 menit perjalanan ke sana, sedangkan kondisi ayahmu sudah sekarat, kurang dari 10 menit ayahmu sudah tiada. Paidi menjelaskan. Entah ilham atau bisikan gaib dari mana yang telah membisikkan kepada Paidi. Sampai Paidi bisa menjelaskan secara gamblang kepada wanita itu tentang kondisi ayahnya. Kamu jangan menakut-nakuti aku tidak peduli dengan omonganmu, sahut wanita itu. Maaf, aku bukan menakut-nakuti kamu, tapi ini demi keselamatan nyawa ayahmu. Nyawa ayahmu segera harus ditolong, sahut Paidi dengan tegas. Siapa yang bisa menolong, kecuali dokter? Di sini tidak ada dokter, bentak wanita itu. Aku bisa menahan sebentar dari sakit yang diderita ayahmu, minimal beberapa hari ini, jawab Paidi dengan tegas. Wanita itu tampak berpikir. Apa salahnya kalau dicoba? Andaikan benar kalau umur ayah tidak sampai 10 menit, setidaknya ini menjadi solusi untuk kesehatan ayah. Batin wanita itu. Nafas laki-laki tua ayahnya sudah tak beraturan, seolah-olah sudah susah untuk bernafas. Wanita itu semakin panik melihat kondisi ayahnya. Tanpa nunggu izin dari wanita tersebut, Paidi langsung menotok beberapa urat persendian. Dari mana tiba-tiba Paidi bisa menggunakannya? Bagaimana rasanya Bapak? Tanya Paidi kepada orang tua tersebut. Alhamdulillah nak, nafasku sudah tidak sesak lagi. Terima kasih anak, jawab orang tua tersebut. Totok ini hanya mampu menahan beberapa hari. Ayahmu terkena penyakit jantung, segera untuk disembuhkan. Kondisi ayahmu sudah parah jantungnya. Saya yakin rumah sakit di sini tidak mampu menyembuhkan penyakit ini. Harus operasi ke luar negeri, itu pun belum tentu kesembuhannya. Paidi menjelaskan penyakitnya kepada wanita itu. Benar memang ayah sedang sakit jantung, sudah 2 kali operasi jantung di Singapura, jawab wanita itu. Sampai sekarang juga belum sembuh, lanjut wanita itu. Aku bisa bantu, tapi ini juga bagian dari usaha. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Kita hanya sekedar ikhtiar. Paidi menawarkan jasanya kepada wanita itu. Melihat kondisi ayahnya yang sudah bernafas normal, mungkin ini solusi yang ditunjukkan Allah kepadaku, batin wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut menyetujui rencana Paidi. Baiklah, kalau kamu setuju, kamu harus menyiapkan beberapa syarat yang harus kamu sediakan. Paidi bicara kepada wanita itu. Syarat apa yang harus aku sediakan? Jawab wanita itu.
bunga cempaka merah, 1 botol air wudhu di masjid yang ada bak kolahnya jeding bahasa Jawa. Kata Paidi menjelaskan. Baiklah, kalau itu syaratnya, saya akan segera mencarinya untuk kesembuhan ayah saya. Ucap wanita itu. Maaf, ini nomor HP-ku. Nanti kalau sudah mendapatkan bahan-bahan yang akan diramu, segera hubungi aku. Kata Paidi sambil menyodorkan nomor HP-nya. Oh ya, terima kasih. Maaf sebelumnya, aku boleh tahu namanya Mas? Maaf dari tadi belum kenalan. Kenalkan Paidi, jawab Paidi sambil mengulurkan tangannya. Hidayah. Wanita itu menyebut namanya setelah Paidi memperkenalkannya. Ini kartu namaku, nanti kalau ke rumahku tidak tersesat. Wanita itu sambil menyodorkan kartu nama. Oke, terima kasih. Kata Paidi. Wanita itu langsung masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya meninggalkan tempatnya Paidi. Paidi bergegas ke masjid karena azan subuh sudah berkumandang. Setelah 2 hari Paidi mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Halo? Sapa wanita di seberang telepon genggamnya Paidi. Halo, Assalamualaikum. Jawab Paidi. Waalaikumsalam, ini aku Hidayah Mas. Jawab wanita itu di sambungan teleponnya Paidi. Oh, ya Mbak, bagaimana? Tanya Paidi. Ini Mas, bunga dan air wudhu sudah dapat. Kapan Mas akan mengobati Bapak? Tanya Hidayah dari seberang telepon Paidi. Insya Allah, nanti siang Mbak, habis sholat duhur saya ke sana. Jawab Paidi. Oke, saya tunggu ya Mas. Ucap Hidayah. Perjalanan ke rumah Hidayah butuh waktu 30 menit dengan mengendarai sepeda motor butut. Setelah sholat zuhur, Paidi langsung tancap gas menuju lokasi. Alamat yang dituju sudah ketemu, sesuai dengan kartu nama yang bawa. Paidi sedikit ragu untuk masuk, karena mengetahui rumah yang besar bak istana, berpagar besi tinggi, dan halaman yang sangat luas. Apakah betul ini rumahnya? Ucap Paidi dalam hati. Coba saya telepon Hidayah dulu, takut kesasar. Paidi mengeluarkan ponselnya. Nomor yang dituju sudah ketemu, langsung dikoleng. Halo? Suara wanita dari dalam telepon, suara Hidayah. Halo, saya sudah di depan, apa betul ini rumahnya? Tanya Paidi. Iya, masuk saja Mas, tidak dikunci gerbangnya, tinggal digeser saja. Jawab Hidayah yang ada di dalam rumah. Ternyata pintu gerbang ada CCTV-nya sehingga orang yang di dalam bisa melihat orang yang berada di pintu gerbang. Oke, terima kasih. Aku masuk. Jawab Paidi sambil mematikan panggilan HP-nya. Jadi tabib sementara. Paidi masuk dengan menggeser pintu gerbang, terus berjalan menuju teras yang jauh sekali dengan mendorong motornya. Kesasar Mas? Tanya Hidayah yang sudah berdiri di teras rumahnya. Alhamdulillah tidak, jawab Paidi. Mari masuk Mas ke dalam, ayah ada di dalam. Ajak Hidayah kepada Paidi. Setelah di dalam, Paidi terbengong melihat kondisi rumah yang seperti istana, dan baru kali ini Paidi melihat rumah yang terasa mewah sekali. Maaf Mas, kok bengong begitu? Tanya Hidayah. Maaf. Paidi tersadar dari rasa kagumnya. Gak apa-apa Mas, mari duduk, ayah lagi ke belakang, ditunggu sebentar ya. Pinta Hidayah. Iya terima kasih Mbak, jawab Paidi. Hidayah menuangkan teh ke dalam cangkir. Monggo Mas, tehnya diminum. Hidayah mempersilahkan minum kepada Paidi. Iya Mbak, terima kasih, jawab Paidi. Tidak berselang lama, ayahnya Hidayah datang dari belakang. Maaf nak, saya baru datang dari belakang. Kata ayahnya Hidayah. Inggi Pak, jawab singkat dari Paidi. Maaf nak, kemarin belum sempat memperkenalkan diri, karena kondisi kemarin memang sakit sekali. Kata ayahnya Hidayah. Dijawab Paidi dengan senyum hormat. Inggi Pak.
Nama saya Salim. Hidayah itu anak satu-satunya. Ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Pak Salim bercerita kepada Paidi. Tak terasa bincang-bincang sudah 30 menit. Paidi langsung menanyakan bahan-bahan yang akan dibuat obat. Bagaimana bahan ramuan Mbak Hidayah? Sudah siap? Tanya Paidi. Oh ya mas, siap. Sebentar saya ambilkan. Jawab Hidayah. Hidayah berdiri meninggalkan tempat dan masuk ke dalam mengambil air dan bunga cempaka merah. Tidak lama Hidayah keluar dengan membawa satu kantong plastik warna hitam yang berisi air dan satu tangkai bunga cempaka merah. Air dan bunga diberikan, saat itu juga Paidi menggerakkan tangannya seperti orang mengeluarkan tenaga dalam, dengan berbagai gerakan tangannya diarahkan ke bunga cempaka merah, dan sedikit demi sedikit ditetesi air yang ada di dalam botol. Bunga tersebut mengeluarkan asap. Setiap kena air mengeluarkan asap, tak lama bunga cempaka berubah menjadi bubuk dengan warna hitam kecoklatan. Selesai sudah, kata Paidi. Hidayah dan Pak Salim melihat dan memandangi dengan takjub. Bubuk ini kamu bagi menjadi 7 bagian, kata Paidi. Tiap hari kamu harus meracik bubuk ini dengan air yang ada di botol untuk diminumkan ke ayahmu selama 7 hari berturut-turut. Paidi menerangkan kepada Hidayah. Proses pengobatan ini tidak berhenti sampai di sini. Lihat perkembangan ayahmu. Kalau melihat kondisi ayahmu, bisa jadi memerlukan waktu 1 bulan. Kata Paidi. Berarti kita beli lagi bunga cempaka merah? Tanya Hidayah. Iya, sahut Paidi. Cari bunganya ini yang susah, sahut Hidayah. Kamu beli di mana bunga ini? Tanya Paidi. Di toko online, jawab Hidayah. Obat yang sudah diracik diminumkan ke Pak Salim. Alhamdulillah, kata Pak Salim. Bagaimana rasanya ya? Tanya Hidayah kepada ayahnya. Rasanya biasa aja, tapi tenagaku seperti ada penambahan stamina. Jawab ayahnya kepada Hidayah. Paidi penasaran dengan bunga cempaka merah. Selama ini sulit untuk mendapatkan cempaka merah, karena cempaka merah termasuk tanaman yang langka. Oh ya, saya mau tanya, di mana kamu dapat bunga cempaka merah? Tanya Paidi kepada Hidayah. Saya beli online, susah memang belinya, itu pun saya harus inden. Kebetulan saya inden 1 jam sudah ada kabar hari itu baru dapat. Kata Hidayah menjelaskan. Saya suruh kirim paket kilat, 1 hari sampai. Hidayah melanjutkan proses pengiriman. Berapa harganya? Tanya Paidi. Sebenarnya Paidi merasa gak enak tanya masalah harga, takut Hidayah dan keluarganya tersinggung. Oh, ini lumayan mahal, 1 M harga 1 bunga. Jawab Hidayah. Betapa terkejutnya Paidi mendengar harganya. Mahal sekali ya? Tanya Paidi dalam hati. Kenapa mas? Tanya Hidayah karena melihat ekspresi Paidi yang seperti orang kebingungan. Enggak mbak, kok mahal banget ya mbak? Tanya Paidi dengan keheranan. Iya, karena didatangkan dari Papua. Jawab Hidayah menjelaskan. Jauh sekali, tak kira sekitar sini saja. Ucap Paidi. Jauh mas, karena sulit didapat cempaka merah, termasuk tanaman langka. Jelas Hidayah pada Paidi. Ya, alhamdulillah, orang tuamu yang penting bisa segera ditolong. Ucap Paidi. Pak Salim, pengobatan bapak ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Mudah-mudahan ramuan ini secepatnya bisa menyembuhkan, biar tidak terlalu lama. Paidi menjelaskan kepada Pak Salim yang selama ini hanya menyimak obrolan Paidi dan anaknya. Ya nggak apa-apa nak, uang bisa dicari, yang penting badan sehat dan sembuh dari penyakit. Kata Pak Salim menjelaskan. Tapi masih membutuhkan cempaka merah lagi Pak Salim. Kata Paidi menguatkan omongannya. Iya gak apa-apa, jawab Pak Salim.
Ritual pengobatan sudah selesai, mereka bincang-bincang sebentar dan menikmati makanan yang telah disuguhkan putrinya Pak Salim di ruang tamu.